Jadi kita rematch nih ya? Ya, rematch lah. Oke, Mas Arief. Ya, Mbak. Kok jadi nggak enak langsung ya Mbak gitu? Gimana Mbak? Ini topiknya Prabowo banget apa Jokowi banget sih? Kan topiknya ideologi pemerintahan, Hankam, hubungan internasional. Ini lebih Jokowi apa lebih Prabowo? Lebih Prabowo. Oh. Karena kan Prabowo mengenai pertahanan sudah sangat mengerti. Karena militer atau karena apa? Iya jelas. Yang kedua mengenai ideologi. Wong partai kita aja gambarnya Pancasila, kepalanya Pancasila kan udah pasti ideologi kita itu 100% Pancasila. Mengenai keamanan jelas Pak Prabowo lebih jauh mengerti dari Pak Joko Widodo. Mengenai hubungan internasional juga Pak Prabowo juga jauh lebih mengerti karena selama dia menjadi tentara kan juga banyak dia pergi ke luar negeri berhubungan dengan tentara-tentara di negara-negara lain ya. Mengapa ini isu yang seharusnya lebih dikuasai Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo, Bang Adian menurut Anda? Satu-satu ya, jawab dulu punya si Arief Puyono. Kalau dibilang ideologi, Garuda mereka merah. Beda sama Garuda Pancasila. Ini lambang Gerindra. Lambang Gerindra Mas. Iya. Gerindra kuning kepala Garuda. Iya. Jangan kepala Garuda gini loh. Logonya tuh merah. Garuda Pancasila kita tidak merah, warna-warni sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak cuma satu warna. Terus kedua kalau soal luar negeri tahun 2000 kalau tidak salah Prabowo pernah dilarang ke Amerika. Nah kemudian kalau soal pertahanan keamanan dia memang mantan tentara tapi berakhir dengan pemecatan. Kan seperti itu. Lalu soal apa lagi? Artinya semua ini memang panggungnya Jokowi bukan panggung Prabowo. Kenapa ini menurut Anda ini penting isu soal ini? Karena ini isu yang terus muncul dan kemudian dikatakan ini isu yang saya ingat sempat mewawancara siapa salah satu dari 02 bilang ini isu katanya isu basi waktu itu pernah bilang. Kenapa penting? Loh ini persoalan kemanusiaan. Semua orang bisa bicara tentang kemanusiaan, tapi menghargai kemanusiaan itu jangan nyulik orang kan? Kan begitu. Artinya bahwa track record itu menjadi penting bagi kita untuk menentukan siapa calon pemimpin kita. Dibandingkan dengan Jokowi. Ya berbeda jauh lah. Jokowi ngurus pedagang kaki limanya bagus, menghargai rakyat, sederhana, baik, nggak pernah mukul-mukul meja, nggak ngelempar handphone, kira-kira seperti itu. Nggak ngeplak-ngeplak pengawal, kira-kira kayak gitulah. Jadi kekerasan ini saya lihat harus kita cegah. Kita sudah capek terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini. Dan jangan berulang. Penculikan itu tidak boleh berulang, kekerasan negara terhadap rakyat tidak boleh berulang. Cukup selesai tahun 98. Bagaimana Mas Arief? Pak Prabowo bukan tokoh penculikan aktivis 98. Ya, dalam DKP tidak ada keputusannya bahwa dia melakukan penculikan terhadap aktivis demokrasi. Dia hanya tidak ada. Ada kalimatnya, merampas kemerdekaan orang lain. Tidak ada. Merampas kemerdekaan orang lain tidak itu ada. Bahasa lainnya penculikan. Nah, tidak ada hanya merampas. Ya, terus artinya, apa dong? Lo nggak ada kan nggak ada detailing. Tadi saya katakan tidak ada detailing dia melakukan penculikan. Merampas kemerdekaan orang lain itu bahasa lain dari penculikan. Tidak ada. Merampas kemerdekaan orang lain artinya bisa jadi orang lain dihilangkan kemerdekaannya. Yang nyulik tidak ada penculikan. Dia tidak melakukan penculikan. Bahasa hukumnya memang merampas kemerdekaan orang lain. Ya, bahasa hukum merampas kemerdekaan dengan menculik, membunuh berbeda. Nah kalau misalnya mau harusnya Prabowo meminta keputusan DKP itu diralat. Meminta KPS itu dicabut. Itu loh. Jadi jangan cuma bilang, wah ini tidak benar segala macam. Tapi KPS-nya tidak minta dicabut. Nanti tapi kita cabut setelah Prabowo DKP-nya. presiden. Saya yang akan minta Prabowo untuk cabut. Karena Prabowo itu korban politisasi. Kalau kemudian pencabutannya setelah Prabowo jadi presiden, kayaknya tidak akan pernah jadi presiden. Itu persoalan. Jadi tidak akan pernah dicabut. Oke. Akan segera dicabut 17 April. Ya. Akan dicabut dengan kemenangan Prabowo sebagai presiden. Nah, bukan presiden versi 15 lembaga survei, bukan. Ya, kalau Pak Joko Widodo itu nanti hanya akan jadi presiden versi 15 survei, lembaga survei. Bagaimanapun juga. Nasibnya kayak Hillary Clinton. Jadi Pak Prabowo seperti Donald Trump maksudnya? Ya, harus. Oke. Ya kan? Baik. Indonesia first. Bukan 1, 2, Indonesia first. First itu 1. Indonesia first artinya Indonesia yang paling utama. Iya, itu 1. First is pertama, 1 is one, right?
First itu satu, utama ya satu. No, it's different between one and first. It's different. Okay. So shall we continue this discussion in English or you prefer in bahasa Indonesia, Mas Arief? I'm prefer in English. In English. Oh iya. Kita akan lihat apakah debat capresnya seseru debat yang tadi kita nonton. Karena ini sudah memulai, jadi ayo kita sama-sama nobar debat capres dan nanti di sela-sela pada saat iklan kita lanjut debat yang di sini. Yuk kita lihat ke KPU. Kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila. Kalau ada yang mau merubah ini, akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan. Ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Dan yang keempat, diperlukan reformasi tata kelola. Bang Adian? Iya, Jokowi kelihatan lebih menguasai masalah ya. Dia langsung konkret ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, 2, 3, 4. Artinya bahwa banyak orang bisa bicara kita harus perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Masalahnya adalah bagaimana cara memperbaikinya. Apa yang harus kemudian diperbaiki, unsur yang mana, komponen yang mana, dan sebagainya. Nah Jokowi itu langsung ke sana. Jadi tidak mengawang-awang. Kalau saya pikir Prabowo masih mengawang-awang. Dan semua kalimat dia itu standar Prabowo itu. Siapapun akan ucapkan yang sama. Pancasila itu final, Pancasila itu akan saya jaga, dan sebagainya, dan sebagainya. Mas Arief, ketika tadi Pak Prabowo di visi misi bilang jual beli jabatan, itu kayaknya memang nyindir yang terjadi Tidak saat nyindir, ini. memang ini kan terjadi masalah hari ini. Jadi memang itu mengacu ini yang pada harus, yang terjadi. artinya gini loh ya, kita menempatkan seorang personil di pemerintahan harus yang memang melalui fit and proper test yang benar. Bukan dari suap menyuap yang dilakukan Ketua Umum Partai P3, sahabatnya Pak Joko Widodo. Bang Adian, komentarin dong tadi komentar Mas Arief. Pertama, bicara itu kan harus didukung data ya. Datanya bahwa dari 2016, 2017, 2018, indeks persepsi korupsi kita semakin membaik. Itu data, dia naik terus. Nah kedua misalnya, ada tidaknya korupsi itu alat ukurnya adalah ada tidaknya lembaga yang diberikan kewenangan tersendiri untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bukan ada tidaknya orang ditangkap. Zaman Orde Baru itu jarang yang ditangkap karena korupsi. Tapi bukan berarti tidak ada korupsi, justru sangat besar-besaran. Nah, kenapa terjadi penangkapan terhadap banyak koruptor segala macam sekarang? Bukan karena tingginya koruptor saja, tapi karena adanya lembaga penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi yang bekerja dengan dukungan pemerintah full. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti? Di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu
patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah-olah cepat. Untuk apa cepat? Kalau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Iya, mulai panas, saudara-saudara. Dan untuk teman-teman yang bocoran nih, tadi waktu Pak Prabowo dan Pak Jokowi saling jawab, yang di sini juga saling jawab. Jadi, tapi kan belum ada yang ngeliat tuh, karena tadi kita fokus. Jadi sekarang tolong diulangi lah saling jawabnya. Bang Adian, apa kesan Anda terhadap Pak Jokowi dan terhadap Pak Prabowo? Kalau menurut saya, kalau memang ada yang melemparkan fitnah itu, kita punya mekanisme hukum loh. Adukan saja, proses saja, jangan cuma bicara di depan media begini. Sama seperti waktu Jurkamnas mereka bilang dianiaya. Itu kan Jurkamnas BPN kan, Ratna Sarumpait itu kan. Udah dipecat. Bukan waktu dia bicara. Udah dipecat. Waktu dia bicara itu masih dalam status Jurkamnas kan, makanya dibela habis-habisan waktu itu. Nah itu langsung saja gitu loh, ada proses hukum. Jadi jangan membuat opini yang kemudian seolah-olah langkah hukumnya tidak dilakukan, tapi bicara, saya jangan begitu. Nah, Mas Arief tuh, kemudian kan dijawab oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Joko Widodo jujur kepada Prabowo. Kalau Prabowo itu adalah seorang yang Pancasilais, patriotik, dan nasionalis. Dan juga menggambarkan seorang yang memiliki perilaku Pancasila. Menghormati Satria ketika dia kalah di 2014. Dia datang. Kalau itu kebiasaan kalah, menghormati. Bukan, tidak kebiasaan, tidak seperti misalnya ketua umumnya Mas Adian, Ibu Megawati, sampai kalau kata orang Jawa meneng-menengan karo SBY, diem-dieman sama SBY, ya. Nah, itulah artinya bahwa Prabowo itu seorang yang gentleman, seorang yang menunjukkan Jokowi atau loh, bukan dong, kita kan mau menunjukkan bahwa jiwa Pancasila Prabowo, itu ada di Prabowo. Disandingkannya dan Jokowi gitu loh. Begini, Prabowo itu seorang yang sangat Pancasila gitu loh. Begini, makanya Joko Widodo itu Prabowo sudah merasakan. Jangan menghina orang, kan gitu. Oke, lalu jangan, kalau begitu jangan bilang tampang Boyolali, gitu loh. Itu artinya konsisten antara ucapan satu dan ucapan berikutnya. Tampang Boyolali itu hanya diksi, hanya sebuah candaan bukan penghinaan ya, candaan. Oke. Ya, candaan artinya Joko Widodo jujur mengatakan bahwa benar Prabowo itu Pancasilais. Kenapa dia Pancasilais? Wong keluarganya aja Pancasilais, ada yang Kristen, ada yang Kejawen, ada yang Islam. Siapa yang Kejawen? Ada kakaknya yang perempuan. Kakaknya Pak Prabowo. Kakaknya Pak Prabowo itu lebih menganut Kejawen, ya kan? Artinya keluarga dia keluarga Pancasilais. Oke, yang jelas. Nah, kemarin timnya si Joko Widodo itu Pak Hendro Priyono bikin Pancasila lawan khilafah. Apa ada khilafah? Nggak ada. Semua Pancasila. Ya, dan itu sudah dikatakan oleh Pak Joko Widodo kan tadi. Nah, kalau mengenai Pak Joko Widodo dikatakan PKI tidak mau menjawab, kan juga dia udah pernah jawab, dia bantah kan. Sama, saya juga pernah dituduh cucunya PKI bersama Prabowo, gambarnya viral kemana-mana kan, nggak apa-apa. Oke, Bang Adian? Seorang calon pemimpin, tugasnya adalah memberikan keyakinan, kepercayaan diri, semangat, dan sebagainya terhadap rakyatnya. Jangan pernah menghina tampang orang lain. Ingat, tampang itu bukan pilihan kita. Dia pemberian, yang kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk meminta pada siapapun bertampang seperti apa. Jadi, stop, jangan lagi bilang tampang Boyolali. Satu.
Terus kedua, berikan semangat pada rakyat kita. Jangan pernah menghina profesi orang lain serendah apapun itu. Nah, tugas pemimpin adalah membangun semangat, memberikan optimisme. Jangan penuh kata-katanya dalam penghinaan-penghinaan terhadap sesama bangsanya sendiri. Pernah juga bilang wartawan tidak pantas masuk mall, segala macam. Jangan, stop. Nah, ini kemudian menurut saya tidak bagus disampaikan oleh seorang calon presiden. Kenapa? Dia menyakiti banyak orang. Kalau dia bilang stop menghina, yang harus berhenti menghina pertama kali, ya dirinya sendiri. Nah, itulah yang kemudian saya bilang, setiap orang akan diuji. Bagaimanapun juga, waktu akan, belum. Bagaimanapun juga, waktu akan menjadi penguji setia dari masing-masing kita. Nah, yang dia katakan jangan menghina, dia sangkal sendiri kemudian hari. Dia bilang jangan korupsi, keluarganya itu akarnya korupsi di Indonesia ini. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PI. Masalah pertahanan keamanan ini, saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing-briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak. Radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak. Tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia. ABS. Iya, ABS. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Tambah malam, tambah panas. Dan percayalah kalau saya bilang lebih panas yang di sini dibanding di sana, padahal tadi itu udah panas. Jadi apa yang terjadi tadi ya? Siapa yang mau duluan? Mas Arief? Bang Adian? Nomor 1 aja dulu. Nomor 1 dulu. Apa yang terjadi tadi Bang Adian? Kita kasih pur. Dua hal yang berbeda ya. Kalau kita lihat orientasi Prabowo itu belanja alat pertahanan. Orientasi Jokowi membangun industri alat pertahanan. Ini dua hal yang berbeda. Nah kemudian kalau kita bicara tentang anggaran, Prabowo harus tahu bahwa anggaran alat pertahanan itu diputuskan oleh DPR. 107 triliun tadi kata Pak Jokowi, dan itu nomor 2 setelah Kementerian PU. Betul, tapi itu diputuskan oleh DPR. Sementara pengajuan dari Kementerian Pertahanan itu 215 triliun. Artinya bahwa Gerindra ikut memutuskan kenapa besarnya segini. PKS ikut memutuskan, PAN ikut memutuskan. Jangan dong kemudian partainya memutuskan di DPR, lalu calon presidennya ngomel-ngomel. Ini terlalu kecil dan sebagainya. Menurut Anda tadi itu Pak Prabowo ngomel-ngomel? Yang terakhir tadi jelas benar itu ngomel. Marah itu? Menurut saya dia marah. Ini besok akan rame nih soal ini. Kedua yang dia katakan, saya lebih TNI dari TNI. Bahkan menurut saya Panglima Besar Jenderal Sudirman sekalipun tidak akan ngomong begitu. Itu nggak pantas gitu loh. Ada yang lebih TNI dari TNI. Artinya bahwa dia lebih daripada institusi TNI-nya sendiri gitu loh. Bagaimana Mas Arief, itu berbahaya pernyataan itu, saya lebih TNI dari TNI? Enggak dong, itu kan untuk memastikan kalau TNI itu hari ini memang pertahanannya sangat lemah. Apa kira-kira maksud Pak Prabowo ya? Maksudnya begini, artinya kan begini, jiwa saya ini TNI. Lebih dari TNI itu apa? Lebih dari TNI institusinya, artinya kalau apapun. TNI kalah sama dia gitu? Bukan TNI kalah dia, itu dalam hal jiwa, ya, dalam hal pengabdian. Ya artinya dia lebih mengabdinya itu lebih gitu loh. Artinya ya jiwa dia benar-benar TNI. Lalu TNI ya. apa?
Loh, ya dia TNI ya jiwanya TNI. TNI kan itu institusi. Kan begini, jadi gini loh. bukan gini loh. Ya. Saya adalah TNI. Loh, kita mau bicara alutsista atau apa? Enggak, kita mau saya bicara adalah alutsista atau apa? TNI, Enggak, dan TNI kita adalah bicara. Saya adalah orang Indonesia dan Indonesia adalah saya. Itu pemahamannya berbeda. Loh, saya Gitu lebih Indonesia dari Indonesia. Itu sama. Naruh. Ya. Sama, saya lebih Indonesia daripada Oke. Indonesia. Artinya Indonesia pangkat 2. Tahu kan kalau dalam matematika kan, takut Adian nggak pintar matematikanya kan, ya kan? Oke, jadi itu bukan blunder Pak Prabowo. Bukan. Dia menjelaskan kalau dia itu lebih mengerti dari Joko Widodo tentang pertahanan dan keamanan. Kalau selama ini Joko Widodo itu sebenarnya hanya dibohongi oleh menteri-menterinya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Bagaimana Bang Adian? Bagaimana contoh misalnya, dia katakan semua radar di Indonesia tahu yang bisa masuk ke dalam negeri. Wah, kalau nggak begitu narkoba nggak banyak di sini, penyelundupan nggak banyak di sini, gitu kan? Pengambilan ikan-ikan di laut banyak. Artinya bahwa dalam konteks pertahanan. Loh, pertahanan tadi kan dia bilang udah ada 11 radar. Gini loh, Rip. Semua yang masuk ke sini bisa tahu. Oke. Ya kan bagaimana orang penyelundupan makin banyak. Harus bisa dibedakan antara pertahanan dan keamanan. Loh, pertahanan itu. Gini. Aku Memang tahu. begini. Aku tahu what is defense, what is security. Saya tahu apa itu pertahanan, apa itu keamanan. Oke. Nah, narkoba Saya itu lebih pada banyak persoalan masuk keamanan. Tapi kalau dalam Kalau bahasan konteks tadi, dibicara dalam keamanan, sebentar, tapi artinya dalam konteks Oke. tadi kita bicara tentang pertahanan. Sekarang saya mau tanya, Pertahanan saya mau TNI nanya, itu- boleh nggak kemudian? pertahanan TNI itu bukan hanya untuk keamanan. Oke. Waduh. Ya. Bukan hanya untuk keamanan. Keamanan itu bukan hanya perang. Ya, bukan hanya perang diserang perang, bukan. Seperti narkoba masuk, itu pertahanan kita lemah. Kok nggak kedetek sama radarnya? Ada kapal masuk. Keamanan kita, pertahanan beda dan, nah ini konsep di fungsi ABRI loh. Loh, pertahanan dan keamanan. Menggabungkan fungsi militer menjadi fungsi keamanan. Loh, pertahanan dan keamanan. Loh, Ini orde baru kan beda. Oke. Keamanan di dalam negeri, Itu loh. pertahanan ada masuk harus tahu. Bukan. Gitu. Oke, Gimana? jangan dicampur adukan Bagaimana antara fungsi katanya pertahanan. punya radar. Katanya punya radar. Ya kan, Oke. tapi Radar kok ada itu- kapal masuk bawa radar narkoba itu nggak tahu. dalam konteks Baik. fungsi pertahanan. Siapa yang kontrol laut? Polisi atau tentara? Dalam konteks Enggak, aku fungsi mau tahu. sebentar. Siapa yang kontrol laut? Kalau ada kapal asing masuk, tentara atau polisi? Dua-duanya dong. Loh, salah, nggak ngerti ini artinya. Ada polisi ada air. teritorialnya. Ada polisi air. Ada teritorial polisi Baik. menindak hukumnya. Oke. Tapi tentara menahan, melakukan pertahanan. Dalam konteks keamanan berbeda dengan pertahanan. Kalau kemudian ada pasukan lain masuk, tentara boleh melakukan penindakan. Itu yang Nah, salah. lu kok salah? Itu salah. Pertahanan itu kan saya bilang tadi, Baik, baik. bukan hanya Pesawat masalah Mas tentara Arief. masuk. Baik. Sekarang Itu kalau boleh ada nembak narkoba, pesawat tempur orang ada lain. narkoba masuk berkapal-kapal. Oke, di baik, sini. Mas Arief, Bang Adian, saya mau di sini supaya lebih ini. Soalnya kalau enggak ini, baik, yang tadi saya mau kembali ke tadi topik debat yang tadi, bahwa dikatakan, lo kok langsung iya Bang Adian, belum selesai pertanyaan saya. Tadi kan ada pertanyaan dan kemudian ditanggapi oleh Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi diberikan informasi yang keliru atau tidak lengkap, tidak tahu salahnya siapa. Ya. Anda tahu tidak salahnya siapa itu? Ya, Prabowo kan orang yang Prabowo tidak juga pernah tahu, mau Mas. menyalahkan Iya. orang lain. Ya bukan, Prabowo itu kan orang yang tidak mau menyalahkan orang lain. Iya, Apa tapi kan lu menganggap lebih Prabowo dari Prabowo? Tidak ya. Lo Prabowo bilang nggak, jawabannya ngawur gitu. Oke. Prabowo bilang nggak tahu, Oke. kok bisa tahu? Saya katakan, saya tidak bilang Oke. tahu. Oke. Lu berupaya menjawab berarti berupaya untuk tahu. Saya mengatakan tadi kan Karena kepada enggak, dia. kenapa? Karena saya tanyakan itu karena tadi sempat 2 kali kalau saya tidak salah Pak Prabowo mengatakan saya tidak mau menyalahkan begitu. Loh, ia tidak mau menyalahkan. Oke. Artinya ya saya tidak tahu yang salah siapa karena dia tidak mau menyalahkan. Mas Arief juga nggak tahu yang salah siapa. Ya nggak tahu. Oke. Ya kan? Kita kembali Apakah karena ya nggak tahu, saya nggak mau menyalahkan orang lain. Oke. Nanti tidak Pancasilais kan? Oke, kita kembali menyaksikan debat Prabowo Jokowi sebelum nanti ke debat Adian Arief. Korupsi kita di tahun
98 itu negara kita ini terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah 20, saya ingat betul. KPK mengatakan ini, 20. 2014 angka kita menjadi lebih baik, menjadi 34. Dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan terus. Tidak mungkin kita pengen instan langsung membalik jadi bersih semua, enggak. Tapi sistem saya percaya, sistemlah yang akan memperbaiki negara ini. Saya khawatir mungkin Bapak tidak paham, di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil, dikasih pengarahan, aparat yang memberi petunjuk, memberi pengarahan. Ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun, kalau memang will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan, menjalankan pemerintahan, saya khawatir distrust ini tambah. Waktunya habis. Tadi Pak Prabowo katakan yang tidak ada itu political will untuk menghilangkan korupsi. Dengan penguatan lembaga anti korupsi itu political will. Dengan membiarkan KPK bisa masuk ke segala lini itu political will. Nah, jangan dibandingkan zaman dulu, lembaga pemberantasan korupsinya tidak pernah ada. Sekarang sudah ada dan dikuatkan betul. Tapi makanya kalau bisa novel menangkap disiram manapun. air keras tuh gimana tuh? Political will nggak tuh? Sampai hari ini belum terungkap novel. Nggak, maksudnya penyiraman itu political will siapa? Nggak, itu ada political will nggak untuk Joko Widodo membongkar itu semua? Kan sampai hari ini nggak tahu proses siapa hukumnya pelakunya. kan sedang berjalan. Lah, sampai ada hari pelanggaran HAM ini penculikan yang tidak terbuka selama 20 sudah tahun. 2 tahun belum ketahuan gitu. Tapi jangan kemudian disimpulkan kalau punya bahwa political tidak ada. will tentang korupsi, ya pasti sudah ketangkap pelakunya Novel Baswedan. Itu bukan alat ukur dong. Ya alat ukur dong. Itu bukan alat ukur. Kedua ya, makin banyak ya bupati DPR RI yang ditangkapin. Nah, itu alat sama ukur KPK. pemberantasan korupsi. Bukan, itu alat ukur ketidakmampuan sebuah pemerintahan menciptakan pemerintahan yang bersih. Dulu katanya reformasi mental, kok mentalnya tambah mental korupsi, jual beli jabatan. Artinya bahwa pemerintah tidak intervensi pada KPK. Dia bisa tangkap siapapun, pejabat sedekat apapun dengan presiden, kalau mau tangkap aja. Kalau dia terbukti korupsi, tangkap Ya aja. itu sih sama kayak SBY, justru SBY lebih hebat. Saudara besannya aja dimasukin KPK kan. Nah ini maksudnya ada besannya korupsi gitu? Loh, besannya korupsi ya, padahal korupsinya tuh kena salah satu tindak pidana korupsi oleh ini, Pohan, kalau pejabatnya dimasukin korupsi, kan. Nah, tapi ada adik iparnya Pak Joko Widodo kok hilang kasusnya dipajak si Arief itu loh di KPK padahal kan. Sampai hari ini hilang. Ada apa ya lebih hebat SBY kalau dalam pemberantasan korupsi? Nah, untuk mengukur tentang korupsi itu kita pakai indeks persepsi korupsi. Betul yang disampaikan Pak Jokowi tadi. Dulu IPK kita 20%. Di angka 20. Tahun 98. Sekarang sudah di angka 38. Setiap tahun dia rata-rata naik satu. Sekarang sudah di angka 38. Nah, ini alat ukur kita. Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya, jadi saya ini pembantu-pembantu Bapak Pak, banyak yang kasih keterangan yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah strategik Pak, bukan masalah dagang. Bukan masalah ekonomi, masalah strategik. Waktu kita masih miskin, GDP kita mungkin terendah di Asia, Bung Karno membuat angkatan perang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan. Pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing itu yang tidak betul. Bandara, misalnya bandara di Madiun, yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ, kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul. Tetapi kalau airport komersial, pelabuhan komersial, mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh Pelindo kok. Mayoritas masih dikelola oleh Pelindo. Airport kita mayoritas juga masih dikelola oleh Angkasa Pura kita. Bang Adian mau komentar? Berkali-kali, mungkin ada 3 atau 4 kali Prabowo bilang, Pak, Bapak tidak salah.
Bapak tidak salah, Bapak tidak salah. Di sekian sesi itu beberapa kali dia bilang, yang salah orang di sekeliling Bapak. Sepertinya memang Prabowo tidak minat jadi calon presiden, minatnya jadi menteri. Jadi dia memang pengen mengganti orang di sekelilingnya. Karena Jokowi di sebelah nggak salah kok. Yang salah orang di sekelilingnya, jadi ya saya gantiin aja lah, kira-kira kayak gitu. Mungkin high call-nya presiden, minimum call-nya menteri. Tapi itu pun bahaya, karena bisa ditolak Jokowi juga. Itu kan pandangannya Adi. Ya kan kita diminta pandangannya. Bukan, itu kan pandangannya orangnya Pak Joko Widodo. Oke, kalau pandangannya orangnya Pak Prabowo. Begini, ya saya katakan ya, sebenarnya tadi itu Pak Prabowo itu masih sopan untuk membelejeti ketidakmampuan seorang Joko Widodo. Dia tidak salah karena udah marah dia tidak masih mampu. sopan. Loh, membelejeti ketidakmampuan Joko Widodo itu sangat terlihat. Bagaimana Bang Adian? Loh. Ya, alat ukur kita kan sederhana ya. Alat ukur kita tuh selalu pada konstitusi. Ada yang dilanggar nggak di situ? Kenapa konstitusi ini dibuat bersama-sama kalau undang-undang itu antara presiden dan DPR? Nah ini yang saya bilang berhentilah untuk bendua. Kalau undang-undang itu tetap bisa, saya masih ingat kata-katanya Adian dulu ketika berdebat. Undang-undang itu apapun bisa dirubah, konstitusi apapun bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu Al-Quran sama Alkitab. Ya, jadi tinggal bagaimana tadi Pak Prabowo bilang, political will daripada pemerintahan. Saya belum selesai loh, Rip. Loh, ya iya, tapi kan saya mengingatkan kata-kata kamu yang dulu. Lu mengambil alih, bukan mengingatkan. Bukan mengingatkan. Kalau mengingatkan tuh sedikit. Oke. Lu panjang, itu take over karena namanya. aku Nah, mau sebentar. take over pemerintahannya Jokowi. Sebentar gini loh. Oke. Jangan main dua kaki. Calon presidennya ngomel-ngomel, tapi tidak lihat bahwa undang-undangnya memungkinkan itu. Kalau misalnya tidak setuju, dorong partai-partai di DPR-nya untuk melakukan revisi itu. Merubah terbatas atau merubah ya keseluruhan. bagaimana mendorong orang partai-partai politiknya dipegang Joko Widodo lebih mayoritas dibanding kita. Begini loh, Rip. Nah itu kan kembali lagi kepada political seorang Joko Widodo. Persoalan berhasil atau tidak gini ya, berhasil. artinya kan Kalau benar kan memang bahwa punya niat Joko untuk Widodo merubah ini undang-undang itu, hanya sebagai sampaikan presiden saja. yang suka dagang. Untuk ukurannya bisnis tidak bisnis kan. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan. Kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang, maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo. Oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu? Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Jadi bagaimana gitu? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Kita sudah buat checklist apa yang harus kita perhatikan. Nah, saya ingin nanti masing-masing Bang Adian dan Mas Arief untuk menjawab. Siapa yang menjawab tepat sasaran dan didukung data? Jokowi atau Prabowo? Bang Adian? Jokowi lah. Jokowi. Kalau saya nanya satu-satu pasti semuanya jawabnya gitu tuh. Yang mengajukan program yang realistis Jokowi atau Prabowo, Mas Arief? Prabowo. Yang lugas dan mudah dipahami? Jokowi. Prabowo paling jelas, nggak terlalu berbelit-belit. Oke. Oh Prabowo marah bos. Orang tuh dipaksa paham sama dia. Suaranya yang gede, dia kan orang Banyumas, sama kayak saya. Oh, kalau orang Banyumas itu bersemangat? Tuh semangat. Jenderal Sudirman tuh orang Banyumas. Oke, kita lihat lagi dong checklistnya tadi. Yang percaya diri dan tenang siapa? Jokowi. Prabowo. Oh. Oke, kestabilan emosi yang paling bawah? Jokowi. Prabowo dong emosinya. Lu bohong banget lu. Orang marah lu bilang stabil. Orang Banyumas itu kalau ini orang bukan persoalan etnis, Bos. bukan. Kalau Ini orang bukan Solo persoalan itu keturunan. memang ngomongnya pelan. Ini persoalan kestabilan Pelan emosi gak jelas. calon Tapi presiden. kalau orang Banyumas kencang ngomongnya dan jelas.
Jadi closing statementnya dua-duanya bernuansa romantis sekali. Apa itu artinya Bang Adian? Ya Prabowo bersiap-siap kalah. Artinya begini loh, rantai itu putus. Ya kan, artinya sudah putus kekuasaannya. Tapi percayalah, saya tetap menjaga Lu persahabatan. bikin tafsiran sendiri. Loh, bukan. Biar rantai persahabatan. Banyak penafsiran. Rantai loh, rantai kekuasaannya putus. Kalau ya sudah dijelaskan, Loh, tidak bukan. butuh tafsiran. Tetapi dia meminta rantai persahabatan. Kau buat rantai kekuasaan. Dia naik sepeda, rantainya putus. Tetapi percayalah, persahabatan tidak putus. Ya kan? Rantai kekuasaan putus, artinya Joko Widodo kalah. Maksudnya begini, Bos. Jelas kalah. Tapi Pak Prabowo menjamin, percayalah, kita tetap bersaudara. Prabowo, ya jadi jangan takut gitu loh. Jangan takut, nggak saya anggap sebagai saudara. Prabowo tidak paham tentang rantai sepeda karena kuda tidak pakai rantai. Kalau kuda itu kan naik, Baik. Jadi dia tidak paham tentang itu. Baik. Gitu loh. Dari sepeda ke kuda bisa panjang malam ini. Tapi yang pasti nobar tanpa baper itu yang dilakukan oleh Narasi TV. Yes, begini. Yes, begini. Yes. Victory. Oke. Victory begini. Lu mah ngarang sendiri. Victory Oke. begini. Yes, begini. Oke. Jempol gua sama yang begini sama telunjuknya. Oke teman-teman, nah sekarang saya minta teman-teman yang ini bagaimana menilai debat Bang Adian sama Mas Arief Puyono. Kayaknya Nonton pada debat. seneng nih, diaju. Yang mana dong tunjukin? Kalau saya berani nunjukin. Nah, love banget nggak Itu sih? buat lo tuh. Yang ono. Itu buat lo. Itu khusus buat lo. Wah kacau tuh, kacau. Bisa imbang begitu ya, ada imbang. Wah kacau. Audiens jangan dimarahin. Kalau gitu, coba itu Oh, kan? Top kan? nangis, Akhirnya kan? nangis kenapa? Gimana Nangis topnya, kenapa? topnya, Topnya gini, topnya gini. Nangis kenapa? Enggak, sama-sama love dong. Oh iya, sama lo. Enggak, nangisnya kayaknya lebih suruh debat di sini aja sih daripada di sana. Sedih gitu. Thank you. Lebih seru debat di sini. Jadi menangis bahagia. Setelah mendengarkan. Tapi by the way, Adian itu sahabat aku dan saudara. Jadi, Gua belum selesai. Ngomong. Gua sahabat lu. Kalau lu tuh sepeda gua. Ah,